Selamat datang ke Bisnis Indonesia. Seperti biasanya, Anda sedang mengikuti transformasi family business menuju profesionalisme. Topik kita kali ini adalah mengenai perubahan. Tentunya bersama dengan saya, Daniel Saputro. Ya, pebisnis Indonesia. Apa yang akan Anda lakukan bila Anda menginginkan perubahan? Memang semua organisasi tentunya ingin tumbuh lebih cepat, profit lebih besar. Namun pertanyaannya adalah, apakah mungkin mendapatkan hasil yang berbeda dengan cara yang sama? Tentunya diperlukan perubahan. Jadi, banyak company yang melakukan perubahan dengan menggunakan balance scorecard, menggunakan SOP, menggunakan KPI, atau mungkin mengganti sistemnya dengan SAP. Namun pertanyaannya, bagaimana membuat perubahan yang efektif dan efisien? Mari sama-sama kita lihat caranya. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan 8 kesalahan yang dilakukan para pemimpin perusahaan. Pertama, pemimpin perusahaan pada saat melakukan perubahan tidak membangun suasana keterdesakan, seolah tidak perlu ada perubahan. Mengapa harus berubah? Di tahap ini yang paling penting adalah why, mengapa, dan itu harus disosialisasikan ke seluruh pegawai. Kedua adalah pada saat perubahan seringkali pemimpin bekerja sendiri, tidak membangun tim. Yang ketiga, visi dan strategi yang tidak jelas. Tidak ada sesuatu yang bisa dibaca. Yang keempat, tidak ada komunikasi. Jadi begitu adakan perubahan, adakan strategi, tidak dikomunikasikan. Yang kelima, tidak sungguh-sungguh menyingkirkan segala hambatan. Misalnya, kalau ternyata pegawai tidak mampu, tidak diberikan training. Lalu bagaimana caranya mereka untuk melakukan perubahan? Yang keenam, pemimpin tidak merasa perlu memberikan suatu penghargaan atas kemenangan jangka pendek. Yang ketujuh, pemimpin mengumumkan kemenangan terlalu dini. Dalam banyak hal, kadang-kadang tim yang di nomor 2 malah langsung dibubarkan. Dan yang kedelapan, tidak mengintegrasikan aspek kultural dalam perubahan. Jadi perubahan itu akhirnya bersikap sementara. Nah, para pebisnis Indonesia, pakar perubahan yakni John P. Kotter mengatakan ada 8 tahapan menuju perubahan. Coba kita zoom ke bagian-bagian ini. Ya. Kalau perubahan itu ternyata di bawah batas normal, malah tidak terasa. Jadi tidak ada hasilnya. Kalau perubahan itu di atas batas normal, ada 2 kemungkinan. Bisa terasa menantang atau juga bisa terasa mengganggu. Jadi yang paling efektif adalah perubahan di batas ini. Di batas ini perubahan terasa wajar. Pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya membuat perubahan? Oleh John P. Kotter telah dibuatkan 8 langkah yang membantu para pebisnis melakukan perubahan. Langkah pertama adalah mengurangi rasa puas, mengurangi rasa nyaman. Ingat, pertanyaannya adalah why. Jadi langkah pertama, kumpulkan semua pegawai Anda. Beritahukan alasan. Sekali lagi, alasan mengapa harus berubah. Itu di langkah pertama. Langkah kedua, ingat, tidak bisa bekerja sendiri. Bentuklah suatu tim. Tim tersebut seringkali disebut sebagai change agent, ada juga yang menyebutkannya sebagai OSM, ada juga yang menyebutkan sebagai continuous improvement. Apapun tim tersebut, yang penting jangan terlalu besar. Kacang Garuda pun setahu saya cuma 5 orang. Beberapa klien kami hanya 1 orang, bahkan kadang-kadang hanya 2 orang. Langkah ketiga adalah create vision. Nah, di sini Ibu Bapak membuat visi baru, strategi baru, BSC baru, SAP baru. Silakan, ini adalah core-nya. Langkah keempat, ingat, communicate for buy-in. Setelah mengadakan perubahan, selalu harus dikomunikasikan. Ada beberapa cara komunikasi. Misalnya, si CEO selalu datang ke beberapa klien menyebarkan informasi mengenai perubahan.
Langkah kelima, setiap perubahan harus selalu diselingi dengan latihan, training untuk pembekalan. Dan jangan lupa ada langkah keenam, setiap perubahan harus selalu sesuai dengan hadiah atau reward. Karena anak kecil suka hadiah, anak besar juga suka hadiah. Langkah ketujuh, don't let up, jangan langsung menyerah. Jadi, setiap perubahan harus terus-menerus digulirkan. Langkah ke-8, create a new culture. Buatlah suatu perubahan baru dan perubahan itu harus menjadi budaya. Nah, Ibu Bapak, sudahkah Anda merancang perubahan dengan efisien dan efektif? Ingat, perubahan yang tanpa disertai dengan 8 langkah, ujung-ujungnya akan membawa kegagalan. Demikian topik kita kali ini. Terima kasih Pebisnis Indonesia atas waktunya. Ada pertanyaan, silakan hubungi WhatsApp saya. Sampai bertemu di acara berikutnya.